Jadi ini persoalan nikmat yang kita rasa. Makanan yang mahal, yang paling mahal sekalipun mungkin bisa kita beli, tapi lezatnya makan, enaknya lidah itu rezeki. Rumah yang mewah, rumah yang megah, rumah yang apa? Wah, elit. Mungkin bisa kita beli, tapi ketenangan di dalam rumah itu, keindahan, kedamaian di dalam rumah itu, sakinah, itulah rezeki. Bahwa rezeki itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang rasa yang kita nikmati. Karena memang sejatinya kan Allah nggak pernah kita ngasih hak milik. Bener nggak Bapak Ibu? Sejatinya Allah itu nggak pernah ngasih kita hak milik. Semuanya milik Allah. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu cuma ngasih kita hak guna pakai. Allah ngasih kita hak guna pakai. Titipan. Yang nanti akan dipertanggungjawabkan apa-apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Nah begitu frame berpikir kita seperti ini, kita tenang ngejalanin hidup kita, nggak akan melekat dengan apapun gitu. Bukan hanya titipan. Iya, justru malah yang ada kita bersyukur dikasih kesempatan dititipin sama Allah. Iya, kita jaga sebaik mungkin. Makanya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, sebenarnya yang betul-betul jadi rezeki kita tuh 3. Apa? Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Itu tuh yang rezeki sejati kita. Ini kan tentang rasa tiga-tiganya. Apa aja? Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Apa yang kita makan, ujungnya jadi kotoran. Apa yang kita pakai, ujungnya jadi usang. Dan apa yang kita sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Jadi rezeki yang kita makan, masuk ke dalam tubuh, membentuk sel-sel di tubuh kita, membangun tulang, mengganti organ-organ tubuh kita yang rusak, ngasih kita energi, ya, yang semoga energi itu bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu rezeki kita yang masuk dalam mulut. Kemudian apa yang kita pakai dan ujungnya akan jadi usang, gitu ya. Dan terbatas kok. Kita mau punya apa? Sepatu semahal apapun, sekian ratus pasang, tetap aja kan bisa kita pakai cuma sepasang gitu loh. Bahkan banyak banget kan cerita-cerita bahwa mungkin secara status kepemilikan barang itu punya kita, tapi bukan kita yang pakai gitu. Berarti itu rezekinya siapa? Rezekinya orang gitu. Jadi ya udah relax aja gitu. Relax aja dalam memandang rezeki ini. Dan yang terakhir apa yang kita sedekahkan. Nah inilah yang mudah-mudahan akan kekal abadi. Dan ini akan menjadi milik kita betul-betul secara utuh. Ya, yang akan kita bawa nanti ke akhirat mudah-mudahan. Insya Allah kalau ikhlas gitu ya. Dan berkah. Membuat akhirnya ini apa yang kita sedekahkan itu mengantarkan kita untuk menjadikan semuanya terasa nikmat. Nah, gitu ya. So kesimpulannya apa? Rezeki itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita nikmati, apa yang betul-betul terasa menyejukkan hati. Nah persoalan itu sekarang, persoalannya sebenarnya, inti persoalannya itu bukan di rezekinya. Inti persoalannya itu adalah di keberkahan. Jadi berkah yang hilang ini yang kadang-kadang jadi masalah gitu. Apa mas indikator keberkahan itu hilang dalam hidup kita? Selalu ngerasa kurang, gak pernah cukup, kurang terus. Padahal kalau dihitung-hitung lumayan, tiap bulan kita dapat sekian, tapi kok kurang terus ya? Ada aja kebutuhan, utang nggak pernah beres, tiap bulan cicilan demi cicilan kayaknya nggak pernah tuntas, bikin kita nggak tenang. Belum lagi hilang keberkahan waktu, kita sibuk terus, nggak pernah punya waktu buat keluarga, nggak pernah punya waktu sama istri, sama anak untuk ngobrol dari hati ke hati walaupun cuma sebentar. Akhirnya semuanya sibuk masing-masing, istri sibuk dengan urusannya, anak sibuk dengan urusannya. Itu sebenarnya indikator keberkahan yang jangan-jangan hilang dalam hidup kita. Belum lagi waktu untuk Allah, sampai kita nggak sempat baca Quran, sholat aja kayaknya sibuk banget, susah gitu. Nauzubillah, nggak sempat datang ke majelis ilmu, ya, nggak sempat ya pokoknya sholat nggak menikmati,
Nah ini jangan-jangan indikator berkah yang hilang. Jadi sebenarnya persoalannya bukan di rezekinya kawan-kawan Bapak Ibu. Boleh jadi persoalannya ada di berkah yang hilang. Nah emangnya berkah itu apa sih? Nah, kalau kita mengambil definisi dari Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, beliau bilang berkah itu adalah intinya nikmat yang terus bertumbuh, nikmat yang terus berkembang, nikmat yang terus bertambah, meluas, dan terus ngedatengin kebaikan yang gak putus-putus. Langgeng tetap melekat gak hilang. Nah itu definisi berkah menurut Imam Nawawi. Teman-teman Bapak Ibu, umur yang berkah tuh umur yang kayak gimana? Bukan tentang muda atau tua, tapi seberapa bisa manfaat atau kebaikan yang bisa kita hadirkan dalam rentang waktu usia kita itu. Nah sekarang uang yang berkah itu berarti kayak gimana? Kalau definisinya ini. Kalau definisinya berarti uang yang berkah, uang kayak gimana? Bukan tentang uang, bukan tentang seberapa banyak kan? Tapi seberapa luas manfaatnya, seberapa banyak kebaikan yang bisa dihadirkan dengan keberadaan uang itu. Kan gitu berarti. Berapa banyak uang yang banyak tapi nggak ada manfaatnya sama sekali. Berapa banyak uang yang secara nominal sedikit tapi dari yang sedikit itu manfaatnya mengalir terus. Makanya kan banyak di antara ulama yang sebenarnya usianya nggak lama. Ada beberapa ulama tuh yang meninggalnya bahkan di usia masih muda, tapi karyanya berkah lintas generasi, hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun sampai sekarang masih bisa kita baca. Itu karya yang berkah. Jadi berkah itu kalau nikmatnya itu terus bertumbuh, berkembang, bertambah, langgeng, tetap melekat dan gak hilang. Itu artinya nikmat yang punya nilai juga untuk akhirat. Menentramkan rezeki itu adalah sebuah upaya kita untuk bukan hanya ngejar banyak, tapi juga ngejar berkah. Kita ngejagain ketaatan dalam ikhtiar kita. Kita jadikan akhirat sebagai tujuan. Dan kita yakin bahwa dunia ini adalah jembatan. Dunia ini ya jembatan. Dunia ini penting gak? Penting, tapi bukan tujuan. Yang harusnya mengantarkan kita pada tujuan kita di akhirat. Kalau membahas rezeki ya, ada satu kisah. Kisah ini saya dengar dari Babe Jamil Azaini, Pak Jamil. Ini sekarang saya lagi sama Pak Jamil nih. Jadi kisahnya begini. Beliau ditanya sama gurunya. Mil, kata gurunya Pak Jamil, penghasilan kamu berapa sih setiap bulan? Dijawab sama Pak Jamil, oh penghasilan saya sekian rupiah. Terus gurunya nanya balik, itu jumlah segitu selalu akurat nggak setiap bulannya? Jawaban Pak Jamil apa? Iya, ya kira-kira segitulah. Kata gurunya apa? Kalau selalu akurat, jangan-jangan itu tanda bahwa kamu belum cukup taat sama Allah. Kok bisa gitu? Iya, karena kalau kamu taat, harusnya nggak akurat. Orang yang taat itu rezekinya nggak akurat. Karena Allah janji, orang-orang yang taat itu akan selalu dikejutkan oleh Allah dengan rezeki dari jalan yang nggak kita duga, yang nggak kita sangka, bener nggak? Nggak akurat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini indah banget. Jadi orang-orang yang berupaya taat adalah orang yang rezekinya datang dari arah yang nggak kita sangka, unpredictable. Karena urusan rezeki ini erat kaitannya dengan yang punya langit dan bumi gitu. Ya. Dan pekerjaan kita, bisnis kita itu bukan satu-satunya jalan kan untuk mendatangkan rezeki. Itu hanya salah satu aja. Rezeki kita tuh nggak dibatasin sama laporan gaji, enggak. Allah itu punya banyak cara untuk bisa mengantarkan rezekinya kepada kita. Pesannya apa? Ya udah relax. Ya. Relax. Yakinlah bahwa nggak ada hubungan kok antara saldo kita dengan rezeki kita gitu. Nah ini nih, ada satu kalimat di slide ini. Coba teman-teman renungkan. Saya mau nanya, kalimat ini benar nggak? Saya bacain ya. Mudah bagi Allah mengambil dalam sekejap apa-apa yang sudah kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Benar nggak? Setuju nggak? Kita udah ngumpulin banyak gitu, sampai jutaan, ratusan juta, miliaran mungkin. Tapi kalau Allah mau ngambil, itu dalam sekejap tuh bisa. Dikasih sakit, ya kan? Tiba-tiba habis semua uangnya buat berobat. Gampang buat Allah. Nah, begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya.
mudah bagi Allah untuk memberi langsung dalam sekejap apa-apa yang gak kebayang bisa kita kumpulin bertahun-tahun. Bener gak? Nah kalau teman-teman setuju, berarti kesimpulannya apa dari kalimat ini? Dari nasihat ini? Kesimpulannya rileks. Kesimpulannya rileks. Tugas kita hanya berjuang, berikhtiar, berusaha. Nggak usah merisaukan hasil. Kecukupan itu datangnya dari Allah. Gantungan hati kita tuh sama Allah, bukan sama yang lain. Total bergantung sama Allah. Nggak ada hubungannya saldo kita sama tercukupinya kebutuhan. Yakin bahwa Tuhan kita tuh Allah, bukan yang lain. Tuhan kita tuh bukan tabungan, bukan gaji, bukan profit. Jadi sandaran hati kita, itu harusnya janji dan jaminannya Allah, bukan semata-mata hitung-hitungan di atas kertas. Ngitung harus, boleh ngitung. Kita harus ngitung, ya. Tapi ya udah sekedar itu, tempatkan itu pada wilayah ikhtiar, gitu ya. Wilayah ikhtiar. Bahwa tugas kita hanya berjuang, bukan berhasil. Serahkan kepada Allah hasilnya.